Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sekecil apapun kaki nyamuk, tetap saja daging. Lagi pula, ini bukan kaki nyamuk. Su-han tersenyum tipis dan berkata dengan lantang, gunakan kecepatan tercepatmu untuk melahap dan memurnikan. Siapapun yang meraih paling banyak akan menjadi yang paling mampu. Tuan, ini keterlaluan. Kami sama sekali tidak bisa bersaing denganmu. Terdengar suara Wenren Nonghan yang tidak puas. Meskipun dia berkata begitu, dia bergerak cepat dan sudah mulai bertarung untuk mendapatkan saripati ki dan darah. Tetua Wang dan yang lainnya yang berada di alam dewa setengah langkah mundur, dan manusia yang tersisa semuanya bergegas maju dan menerkam ke-10 mayat itu. Inti sariki dan darah pada mayat-mayat ini menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Para setan suku Qinggang hanya dapat melahap selama 3 hari setiap kali memasuki tempat warisan. Setelah 3 hari, tidak peduli berapa banyak yang mereka makan, itu akan menjadi masalah mereka sendiri. Namun bagi Su-han dan yang lainnya, tidak ada batasan waktu. Dan, mereka bahkan tidak memakan waktu 3 hari. Hanya dalam 1 hari, semua saripati darah dan energi dari 10 mayat Raja Iblis dibagi oleh mereka, dan bahkan bagian terakhirnya diekstraksi. Tanpa esensi ki dan darah terakhir ini, rasanya seperti memutus garis keturunan. Meskipun mayat-mayat Raja Iblis ini masih ada, mustahil bagi mereka untuk menyerap kekuatan bulan darah sendirian. Su-han dan yang lainnya benar-benar memotong tempat warisan ini. Ini sama saja dengan memutus jalur kultivasi suku Qinggang secara tidak langsung. Mulai sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan bulan darah untuk berlatih, dan tidak ada cara untuk mendapatkan esensi ki dan darah dari tempat warisan ini. Lagi pula, mereka tidak akan mengetahui hal ini setidaknya sampai pembukaan berikutnya, yaitu 300 tahun kemudian. Wow, di atas kehampaan, cahaya berkelap-kelip, dan sosok-sosok berjalan keluar dari portal. Ketika semua tokoh meninggalkan tempat pewarisan, portal tertutup dengan sendirinya. Mata Zheng Heng berbinar, dan ia segera berlari menghampiri, hampir membungkuk dan berkata, "Yang mulia, bagaimana kabarnya? Bagaimana hasil panennya?" "Rata-rata," kata Su-han ringan. Baru saat itulah Zheng Heng ingat untuk memeriksa tingkat kultivasi Su-han. Dia masih berada di alam Raja Iblis darah kedua. Meskipun 2 energi darah di tubuhnya telah mengental, belum ada banyak kemajuan. Namun, aura setan lain yang mengikuti Su-han juga meningkat ke tingkat yang berbeda-beda. Ada terlalu banyak orang. Bahkan jika kita mengecualikan Tetua Wang dan puluhan orang alam dewa setengah langkah lainnya, masih ada hampir 30.000 orang. Tak masalah jika 10 mayat dari alam Raja Iblis itu baru saja mati, tetapi bertahun-tahun telah berlalu, dan suku Qinggang telah melahap mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa maju pesat hanya dengan mengandalkan mayat yang dikumpulkan setiap 300 tahun? Ini, Zheng Heng mengerutkan kening diam-diam dan bertanya dengan hati-hati, "Yang mulia, apakah Anda juga berbagi kekayaan di dalam dengan mereka?" "Ya." Su-han tidak menyembunyikannya, dan ia juga tidak bisa menyembunyikannya. Ia hanya berkata, "Mereka semua akan menjadi pengikut setiaku di masa depan. Aku belum banyak bertindak, dan semuanya bergantung pada mereka." Begitu, Zheng Heng diam-diam menarik sudut mulutnya. Secara normal, bahkan di alam rahasia tingkat rendah, Yang Mulia Sui Feng seharusnya tidak membuat kemajuan sekecil itu. Kalau dia yang menanggungnya, dia tidak akan membagi hartanya dengan monster lain. Jika aku menjadi penggemar beratnya, maka bolehkah aku juga berbagi kekayaan yang menjadi miliknya? Pikir Zheng Heng tiba-tiba. Sungai 10.000 binatang akan segera terbuka. Jika altar ki dan darah benar-benar muncul, Su-han pasti akan mendapatkan keberuntungan super di dalamnya dengan mata 10.000 binatang dan bambu suci salju emas. Pada saat itu, sekalipun hanya sedikit yang dialokasikan kepadanya, ada kemungkinan baginya untuk dipromosikan.
Bahkan, mungkin dia benar-benar bisa mengandalkan Yang Mulia Sui Feng untuk mengubah garis keturunan kerajaannya. Memikirkan hal ini, napas Zheng Heng menjadi cepat. Ayo pergi ke alam rahasia semu berikutnya. Suara Su Han terdengar, bawa kartu kristal darah ilahimu ke sini. Jantung Zheng Heng berdebar kencang, dan dia merasa sedikit gembira, tetapi dia masih berpura-pura berkata, Yang Mulia, sebenarnya tidak perlu melakukan ini. Berikan padaku. Aku tidak suka berpura-pura, kata Su Han. Tanpa daya, Zheng Heng hanya bisa menyerahkan kartu kristal darah ilahi kepada Su Han. Ketika kedua kartu bersentuhan, jumlah batu darah dewa pada kartu kristal darah dewa Zheng Heng menjadi 1,2 miliar. Melihat jumlah yang meningkat 100 juta sekaligus, Zheng Heng sangat gembira. Mencari di alam rahasia saja bisa setara dengan usahanya selama puluhan ribu tahun. Apakah ini manfaat bergantung pada seseorang yang berkuasa? Dibandingkan dengan saat ini, ratusan ribu tahun terakhir bagaikan kehidupan seekor anjing. Yang Mulia, alam rahasia berikutnya telah disiapkan untuk Anda. Silakan ikuti saya. Zheng Heng memimpin jalan untuk Su Han, lalu mengedipkan mata pada iblis di belakangnya. Iblis itu segera mengerti, mendatangi pemimpin tertinggi suku Qinggang, dan memberikan gelang ketiadaan kepada pihak lain. Jelas, hadiah yang diberikan Zheng Heng juga membuat pemimpin tertinggi sangat puas, dan mulutnya menyeringai lebar. Entah apa yang akan dipikirkannya jika dia tahu tempat warisan itu hampir hancur. Pada waktu berikutnya, Zheng Heng membawa Su Han dan yang lainnya dan melakukan perjalanan di antara suku-suku. Setiap kali dia memasuki alam sudo rahasia, Su Han akan memberi Zheng Heng 100 juta batu darah dewa. Setelah 5 alam rahasia semu, kultivasi Su Han telah meningkat pesat. Banyak yang lain telah menembus 1 tingkat kecil, dan yang tertinggi telah menembus 2 tingkat kecil. Namun, tingkat kultivasi mereka semua berada di bawah alam dewa sejati. Meskipun begitu banyak orang bersaing untuk mendapatkan esensi Qi dan darah, tak seorang pun yang bisa mendapatkannya lebih baik daripada Su Han. Setiap kali ia memasuki dunia rahasia semu, ia melahap sebagian besarnya. Jika 9/10 diambil orang lain, maka 1/10 sisanya ditelan oleh Su Han sendiri. Tingkat kultivasi alam Xuanxian bintang 2 telah mencapai puncaknya saat ini, dan ada sedikit kecenderungan bergerak menuju alam bintang 3. Aku penasaran seberapa kuat monster seperti Zonglin dan Han Bei. Su Han melirik Zheng Heng dan berpikir, bahkan orang ini bisa dibandingkan dengan Raja Iblis 2 darah. Mereka seharusnya lebih kuat, kan? Bisakah mereka mencapai ranah Raja Iblis 4 darah atau 5 darah? Harus dikatakan bahwa sebelum ini, Su Han masih meremehkan kekuatan para jenius iblis itu. Sebelum dibukanya sungai binatang, kultivasi mereka pasti sudah ditekan di level Raja Iblis dan tidak akan bisa berkembang lebih jauh lagi. Bagaimanapun, mereka harus waspada terhadap ras manusia. Setelah mereka menerobos ke alam Raja Iblis, mereka tidak akan bisa lagi melawan manusia. Jika manusia muncul dan membuat masalah saat itu, mereka tidak akan bisa bertindak. Ini setara dengan fakta bahwa ketika dua ras berkomunikasi satu sama lain, perolehan seorang Raja Iblis secara tidak langsung akan mengakibatkan hilangnya seorang iblis ajaib. Garis keturunan memang bisa meningkatkan kekuatan tempur mereka, tapi tetap saja ada batasannya, meskipun mereka keturunan klan suci. Su Han menyipitkan matanya. Berdasarkan ramalannya, tingkat kultivasi puncak alam Raja Iblis hanya dapat mengerahkan kekuatan tempur alam Kaisar Iblis 5 darah paling banyak. Iblis tidak memiliki asal-usul elemen, juga tidak memiliki banyak tingkat kultivasi. Mustahil bagi mereka untuk bertarung melampaui ranah besar seperti Su Han. Jika Zonglin dan yang lainnya juga dapat menggunakan kultivasi mereka di level puncak Raja Iblis untuk melepaskan kekuatan tempur di level puncak Kaisar Iblis, maka Su Han, Kaisar Naga Iblis kuno yang telah menjalani 2 kehidupan sebagai manusia, benar-benar tidak perlu hidup. Artinya, sebelum sungai 10.000 binatang dibuka, jika kultivasiku bisa mencapai alam dewa mendalam bintang 5,
aku akan menjadi tak terkalahkan. Memikirkan hal ini, Su Han menarik napas dalam-dalam. Dengan kultivasi baju sirah dewa, meskipun saat ini dia hanya berada di alam Xuanxian bintang 2, Zonglin dan yang lainnya tidak akan mampu menyakitinya. Namun, ia masih harus bersaing dengan pihak lain untuk memperebutkan harta karun sungai 10.000 binatang. Jika kultivasinya dapat ditingkatkan sesegera mungkin, ia tidak hanya tidak akan terkalahkan, tetapi bahkan mungkin dapat membunuh pihak lain. Keunggulan garis keturunan iblis ini benar-benar bawaan dan tidak dapat dibandingkan dengan manusia. Jika kita benar-benar harus membandingkan mereka, mereka adalah Susue, keturunan Yaoqi, dan monster lain yang memiliki fenomena aneh di langit dan bumi. Namun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding keturunan ketiga suku tersebut. Terlebih lagi, Su Han merasakan perasaan gelisah yang samar-samar di hatinya. Meskipun dia berpura-pura menjadi keturunan klan naga darah suci, klan naga darah itu memang ada. Bukan hanya klan iblis saja yang menganggap klan naga darah belum punah, tetapi klan manusia, bahkan Su Han pun juga berpendapat demikian. Hilangnya klan naga darah terlalu tiba-tiba. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, dapat dikatakan bahwa dalam satu hari, klan naga darah menghilang dari 4 wilayah utama dunia iblis. Kemana mereka pergi dan apa yang terjadi pada mereka? Pada hakikat, semua ras di dunia iblis termasuk dalam klan iblis, termasuk klan naga darah. Hanya saja mereka terlalu kuat, hampir melampaui jangkauan ini, dan sangat arogan, serta tidak mau bersaing dengan ras manapun. Melihat situasi saat ini, klan iblis sudah sangat kuat. Jika klan naga darah, klan terkuat di dunia iblis, muncul kembali di dunia, umat manusia benar-benar dalam bahaya. Setelah 5 alam rahasia semu, orang yang paling bersemangat pastinya bukan Su Han dan yang lainnya, melainkan Zheng Heng yang sudah memperoleh 500 juta batu darah dewa. Jumlah total batu darah sucinya telah mencapai 1,7 miliar. Su Han telah melihat bahwa dia memberi setiap suku 10 juta batu darah ilahi sebagai kompensasi, yang setara dengan jumlah batu darah ilahi yang tersisa, 1,65 miliar. Hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan, asetnya telah tumbuh dari kurang dari 10 miliar ke level ini. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Tahukah Anda, sebelum bertemu Su Han, dia menghabiskan ratusan ribu tahun kerja keras untuk mengumpulkan kurang dari 1 miliar batu darah dewa. Pada saat ini, Zheng Heng memiliki sikap yang berbeda terhadap Su Han. Kalau sebelumnya saya hanya berhenti bertanya, sekarang kekaguman saya sudah menjadi fanatik penuh. Para iblis lainnya pun terkejut dengan kemurahan hati Su Han, dan tentu saja mereka makin mempercayainya. Jika seseorang tidak peduli pada dirinya sendiri, ia akan dihukum oleh langit dan bumi. Setelah mendapatkan manfaatnya, Zheng Heng bekerja lebih keras. Ia tidak lagi mencari ras manusia manapun. Kebencian atas pembunuhan Zhenglong telah sirna sepenuhnya. Ia mengirim hampir 9/10 iblis untuk menemukan alam rahasia terdekat dan tersamar. Bahkan di alam rahasia semu terburuk sekalipun, kamu bisa mendapatkan 100 juta batu darah dewa. Jika kamu cukup beruntung menemukan alam rahasia semu tingkat menengah, kamu bisa mendapatkan 500 juta batu darah dewa sekaligus. Mengapa tidak? Jika kita mencari ras manusia, berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk mendapatkan begitu banyak batu darah dewa? 100.000 per orang, itu berarti setidaknya dibutuhkan 1.000 orang untuk mengumpulkan total 100 juta. Ini jauh lebih sulit daripada menemukan dunia rahasia semu. Oleh karena itu, pada tahun berikutnya, Su Han dan yang lainnya mengikuti Zheng Heng dan melakukan perjalanan di antara berbagai suku iblis. Meskipun tanah warisan telah diambil alih, Zheng Heng tetap bermurah hati dan akan memberi mereka kompensasi 10 juta batu darah dewa setiap kalinya, sehingga suku iblis tidak merasa kecewa. Bagi suku tingkat rendah seperti itu, 10 juta batu darah dewa sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Meskipun ada banyak batu darah dewa di alam dewa, jumlah iblisnya bahkan lebih banyak.
Banyak iblis tingkat rendah bahkan tidak memiliki satu pun batu darah dewa. Dalam hal sumber daya keuangan pribadi, mereka jauh tertinggal dari suku-suku di bidang bintang atas. Di area tingkat pertama, bahkan seorang kultivator dengan tingkat kultivasi rendah dapat memperoleh puluhan atau bahkan ratusan kristal ilahi setiap tahun. Tentu saja, kepuasan suku-suku iblis ini didasarkan pada fakta bahwa mereka tidak tahu bahwa tempat warisan mereka telah diputus oleh Suhan dan yang lainnya. Jika mereka tahu, mereka mungkin tidak akan setuju bahkan jika itu adalah 1 miliar batu darah ilahi, apalagi 10 juta. Dalam sekejap mata, setahun telah berlalu. Zheng Heng dan banyak iblis lainnya tampak kelelahan, tetapi wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Karena kali ini, mereka menemukan alam rahasia semu tingkat menengah untuk Suhan di suku berukuran sedang. Suhan dan yang lainnya telah masuk, dan kartu kristal darah ilahi Zheng Heng akan segera memiliki tambahan 500 juta batu darah ilahi. Selama setahun terakhir, hingga sekarang, termasuk 500 juta awal, total aset Zheng Heng telah mencapai 4 miliar 200 juta. Sebelum bertemu Suhan, ini adalah angka yang tak pernah berani dibayangkan Zheng Heng. Hanya keturunan tingkat atas dari klan suci seperti Zonglin dan Han Bei yang bisa memiliki kekayaan sebanyak itu. Dan saat ini, setidaknya dalam hal kekayaan, Zheng Heng akan segera menyusul mereka. Tentu saja, dia tidak memperlakukan iblis yang mengikuti Zheng Heng dengan buruk. Terutama Legiun S dari 12 kota lainnya, seperti Pendeta Cahaya Suci dan Pengawal Kilin. Misi awal mereka adalah mengikuti Zheng Heng untuk memburu umat manusia, tetapi siapa sangka Zheng Heng malah menjadi anteknya. Jika tidak ada keuntungan, bagaimana mungkin mereka mengikuti Zheng Heng sampai sekarang? Agar ke-13 kota di alam dewa tidak mengetahui hal ini, semua iblis tutup mulut dan tidak melaporkan masalah tersebut kembali ke kota. Mereka hanya menceritakan sedikit tentang Suhan. Bagaimanapun, kesadaran ilahi di atas alam Raja Iblis tidak dapat mendeteksinya, jadi mereka tidak takut untuk terungkap. Kalau aku dapat 500 juta lagi, asetku akan mencapai 4,7 miliar. Zheng Heng mengepalkan tangannya, wajahnya memerah. Ia tidak pernah menyangka akan memperoleh panen sebesar ini kali ini. Dibandingkan dengan ini, apa artinya balas dendam untuk Zheng Long? Meskipun dia adalah pewaris kerajaan tertinggi di kota bayangan, ada beberapa makhluk jahat di atasnya. Persaingan di kota bayangan begitu ketat sehingga jika dia benar-benar harus menunggu sendiri, akan butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Namun, kita masih perlu menyediakan setidaknya 100 juta untuk membungkam mereka. Zheng Heng melirik iblis-iblis lain dan berpikir dalam hati, jika aku tidak memberi mereka begitu banyak, total asetku mungkin akan melebihi 5 miliar. Ada pro dan kontra, dan Zheng Heng tidak menganggap salah untuk saling memanfaatkan, tetapi dia hanya sedikit enggan. Pada saat ini, nada transmisi suara tiba-tiba bergetar di gelang hampa Zheng Heng. Dia mengeluarkan jimat transmisi suara, menyelidiki indera spiritualnya ke dalamnya, dan tiba-tiba sebuah suara muncul dalam pikirannya. Yang mulia, lelang akan diadakan secara bergiliran selama 3 bulan, dengan kota bayangan sebagai yang pertama. Dewa leluhur berharap Yang Mulia dapat meninggalkan umat manusia untuk sementara dan segera kembali untuk menyambut para tamu terhormat dari alam dewa. Kota bayangan yang pertama. Mata Zheng Heng berkilat, lalu dia tersenyum dan berkata ringan, "Aku tahu." Sambil menyimpan jimat transmisi suara, Zheng Heng berpikir dalam hati, acara pembukaan dan penutup selalu menjadi yang paling bergengsi. Sungguh tak terduga kota bayangan bisa meraih juara pertama. Baiklah, setelah Yang Mulia Sui Feng dan yang lainnya keluar, kita akan bergegas kembali ke kota bayangan. Persediaan batu darah ilahiku saat ini sudah lebih dari cukup untuk kuhabiskan dengan boros di pelelangan. Waktu berlalu tanpa suara, bagaikan pasir yang masuk ke dalam jari. 10 hari berlalu dengan tenang. Pada hari ini, sesosok tubuh perlahan keluar dari portal.
Terlihat jelas aura di sekeliling mereka telah berubah drastis dibandingkan setahun lalu. Dilihat dari cadangan batu darah Dewa Zheng Heng, Su Han dan yang lainnya telah memasuki setidaknya puluhan alam rahasia semu dalam setahun terakhir. Meskipun berada di level terendah, keuntungannya tetap besar. Dalam situasi ini, bahkan jika ada 30.000 orang yang bersaing untuk mendapatkan saripati ki dan darah, kultivasi setiap orang akan meningkat sampai batas tertentu. Su Sue telah sepenuhnya memasuki alam setengah langkah dewa. Dia pernah mengatakan pada Su Han bahwa jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia bisa mencobanya melawan Raja Iblis Tiga Darah. Tang Yi juga telah resmi memasuki alam Xuanshen. Dibandingkan dengan yang lain, kecepatan peningkatannya tidak diragukan lagi yang paling mengerikan. Saya khawatir tidak ada yang akan percaya jika saya memberitahu orang lain tentang hal itu. Dan jiwa malaikatnya juga bergabung menjadi 20 jiwa lagi seiring dengan peningkatan level kultivasinya yang pesat. Sebelumnya sudah mencapai 44 dan sekarang menjadi 64. Total ada 72 jiwa malaikat dari Dark Blood Angels. Dengan kata lain, masih ada 8 lagi yang tersisa, dan semua jiwa malaikat darah gelap akan diintegrasikan oleh Tang Yi. Sejujurnya, bahkan Su Han tidak memikirkan ini. Awalnya dia mengira Tang Yi tidak akan mampu menyatukan semua jiwa malaikat ini sampai dia mencapai alam suci. Pada saat ini, tampaknya bahkan alam dewa kuno tidak diperlukan, apalagi alam suci. Namun, jiwa malaikat Seraph of Light belum membuat gerakan apapun. Sebagai salah satu ras terkuat di dunia, jiwa Seraphim of Light mungkin tidak mudah untuk digabungkan. Meski begitu, Tang Yi sudah sangat kuat. Setelah mengerahkan seluruh kekuatan malaikatnya, Tang Yi mampu melawan seorang kultivator alam dewa surgawi bintang 1 dengan basis kultivasi alam dewa misterius bintang 1. Seperti Su Han, dia langsung melompat ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, Tang Yi perlu menghabiskan kekuatan jiwanya, sementara Su Han hanya perlu menghabiskan kekuatan kultivasinya. Dengan kata lain, kegigihan Tang Yi jelas tidak selama Su Han, yang merupakan suatu kerugian. Namun di saat yang sama, dengan integrasi jiwa-jiwa malaikat lainnya, kemampuan Tang Yi untuk bertarung di atas levelnya akan semakin kuat. Hingga taraf tertentu, bukan tidak mungkin untuk melampaui Su Han. Kekuatan tempur Su Han secara keseluruhan hampir sempurna. Kecuali jika bayangan tertinggi 5 warna dapat ditingkatkan lagi, hampir tidak ada potensi untuk peningkatan lebih lanjut. Dari sudut pandang ini, jiwa malaikat benar-benar menakutkan. Semakin mendekati akhir, semakin besar pula kekuatan tempur Tang Yi. Terutama jiwa 3 Seraphim Cahaya, saya khawatir hanya dengan mengintegrasikan salah satunya akan membuat kekuatan tempur Tang Yi meningkat pesat. Su Han sangat menantikan penyatuan semua jiwa malaikat, tetapi Tang Yi sama sekali tidak merasa senang. Dia dapat merasakan bahwa jiwa lain yang tersembunyi di dalam tubuhnya menjadi semakin jelas. Kurasa kita tidak perlu menunggu sampai jiwa Seraph Cahaya menyatu. Asalkan jiwa 72 malaikat darah gelap menyatu, Liu Qingyao akan bangun sepenuhnya. Pada saat itu, apakah dia akan menjadi Tang Yi atau Liu Qingyao? Jika hanya satu dari keduanya yang dapat bertahan hidup, haruskah dia dengan egois memilih dirinya sendiri, atau haruskah dia membantu Su Han dan Liu Qingyao? Wow, sosok terakhir berjalan keluar dari portal. Mata Zheng Heng berbinar, dan dia segera membungkuk dan berkata, "Selamat datang, Yang Mulia." "Selamat datang, Yang Mulia." Setan-setan lainnya pun berteriak keras. Sanjungan tampaknya menular, terutama ketika membawa manfaat. Hal ini dapat tercermin dengan sempurna pada monster lainnya. Su Han mengangguk sedikit sebagai jawaban. Zheng Heng mengangkat kepalanya dan melihat bahwa darah dan energi di tubuh Su Han telah meningkat dari 2 menjadi 3. "Yang Mulia, apakah Anda akhirnya berhasil membuat terobosan?" katanya dengan terkejut. Su Han meliriknya dan berkata sambil tersenyum tipis, kata "akhirnya" digunakan dengan sangat tepat. Mulut Zheng Heng berkedut, memperlihatkan senyum canggung.
Ia lalu menambahkan, Yang Mulia, bukannya aku tidak sabar, tapi sungguh. Selama kurang lebih setahun terakhir, Anda telah menjelajahi puluhan alam rahasia semu. Meskipun Anda telah membagikan banyak ki dan esensi darah yang Anda peroleh kepada bawahan Anda seharusnya juga telah melahap banyak. Tapi kultivasi Anda baru saja mencapai terobosan, dan saya telah menunggu dengan cemas. Kekuatan tempurku sangat kuat, jadi setiap terobosan membutuhkan banyak sumber daya, kata Su Han ringan. Oh, ini adalah pertama kalinya Zheng Heng mendengar Su Han menyebutkan masalah kekuatan tempur, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Yang Mulia, seberapa kuat kekuatan tempur Anda saat ini? Mata Su Han berkilat, menatap Zheng Heng dengan senyum aneh, kamu akan tahu nanti. Zheng Heng mengira Su Han tidak mau bicara, takut menyinggung perasaannya, dan langsung berkata, ini salahku karena ceroboh. Seharusnya aku tidak menanyakan hal ini. Kuharap Yang Mulia memaafkanku. Tidak apa-apa, kata Su Han ringan. Apa yang ditunjukkannya adalah darah dan energi, tetapi yang sebenarnya meningkat adalah bintang-bintang. Dalam 1 tahun, setelah melalui lusinan alam rahasia semu tingkat rendah, dia akhirnya berhasil menerobos alam rahasia semu tingkat menengah ini dan mencapai alam Xuanshen bintang 3. Jika kita hitung sejak ia mencapai alam Xuanshen bintang 2, maka hanya sekitar setahun lebih yang berlalu hingga sekarang. Ini bukan di cincin Sumeru Putra Suci. Sejujurnya, hanya butuh lebih dari setahun di dunia luar bagi Su Han, lubang tanpa dasar ini, untuk menembus level kecil. Kecepatannya masih mengerikan. Yang Mulia, suara Zheng Heng terdengar saat kau memasuki tanah warisan. Kota Bayangan mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa lelang akan dimulai dalam 3 bulan, dan lelang pertama akan diadakan di Kota Bayangan. Oh, Su Han tersenyum dan berkata, sepertinya Kota Bayanganmu memiliki status tinggi di antara 13 kota di alam dewa. Secercah kebanggaan terpancar di wajah Zheng Heng, tetapi ia tetap berbicara dengan rendah hati, Yang Mulia, Anda bercanda. Ke-13 kota di alam dewa semuanya setara, tanpa ada perbedaan antara yang superior dan inferior. Berdasarkan lokasi kita saat ini, jika kita bergerak cepat, kita bisa mencapai Kota Bayangan dalam waktu 1,5 bulan. Namun, Yang Mulia berstatus bangsawan, jadi tidak perlu terburu-buru. Jadi, mengapa kita tidak berangkat sekarang? Jika kita menemukan alam rahasia semu di sepanjang jalan, Yang Mulia akan punya banyak waktu untuk memasukinya. Bagaimana menurut Anda? Bisa. Su Han mengangguk, lalu mengulurkan tangannya dan berkata dengan nada bercanda, apakah kamu mulai tidak sabar? Zheng Heng pasti tahu apa yang dibicarakan Su Han, tetapi dia tetap berpura-pura tercengang dan bertanya, saya bodoh dan tidak mengerti maksud Yang Mulia. Bawa kartu kristal darah ilahi ke sini, kata Su Han. Detak jantung Zheng Heng langsung bertambah cepat, Yang Mulia tidak ingin bersikap munafik, jadi saya tidak akan menolak Yang Mulia. Ketika 2 kartu kristal darah dewa saling bersentuhan, Zheng Heng dengan jelas melihat bahwa angka-angka di atasnya telah berubah. Akan tetapi, jumlahnya tidak mencapai 4,7 miliar seperti yang diharapkannya, melainkan 5,5 miliar. Yang Mulia, apa yang Anda lakukan? Zheng Heng terengah-engah. Dari 4,2 miliar menjadi 5,5 miliar, ini setara dengan Su Han secara langsung memberinya 1,3 miliar batu darah dewa. Mungkinkah di matanya, batu darah ilahi benar-benar seperti kubis di pinggir jalan, dan dia dapat mengambilnya sebanyak yang dia mau? Bagaimana dia bisa begitu murah hati dalam tindakannya? Bukankah selama ini kau diam-diam membandingkan dirimu dengan Zhongling dan yang lainnya? Su Han berkata sambil tersenyum, garis keturunan adalah sesuatu yang kau miliki sejak lahir dan sulit diubah. Tapi aku bisa membantumu dengan kekayaan. Setidaknya dalam hal batu darah ilahi, kau telah mencapai level yang sama dengan mereka. Tubuh Zheng Heng bergetar hebat, dan tiba-tiba dia berlutut dan bersujud dalam-dalam. Terima kasih, Yang Mulia. Simpan saja 5 miliar untuk dirimu sendiri,
dan bagikan sisa 500 juta kepada monster lain. Mereka telah bekerja keras tahun ini, kata Su Han lagi. Ya, Zheng Heng setuju tanpa ragu. 5 miliar merupakan suatu tonggak sejarah, dan dia akan merasa puas asalkan dia mencapai angka ini. Lagi pula, Su Han sudah bicara, jadi dia tidak bisa menahannya meskipun dia menginginkannya. Terima kasih, Yang Mulia. Semua iblis lainnya mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Mereka akan bisa mendapatkan banyak dari 500 juta batu darah dewa. Para iblis biasa tingkat rendah itu tidak memenuhi syarat untuk mendistribusikan batu darah dewa. Meski begitu, mereka tidak berani menceritakan kepada siapapun apa yang terjadi tahun itu. Bangun, Su Han melanjutkan, aku tidak tahu kenapa. Meskipun aku belum pernah bertemu Zonglin dan yang lainnya, mendengar nama mereka saja membuatku merasa sedikit kesal. Mungkin karenamu. Zheng Heng tersanjung dan berkata, Yang Mulia memang keturunan klan suci. Persepsi Anda memang sangat kuat. Orang-orang itu mengandalkan garis keturunan klan suci mereka dan selalu memandang rendah orang lain. Secara logika, dengan garis keturunan kerajaan tingkat atas saya sudah memiliki status tertentu di alam dewa. Tapi di mata mereka, saya masih seperti semut, tidak layak berada di level yang sama dengan mereka. Bukannya saya iri pada mereka, tapi saya sedikit membenci mereka. Benarkah demikian? Su Han tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kita ambil semua yang mereka inginkan di pelelangan ini? Aku khawatir ini agak sulit. Zheng Heng dengan sengaja berkata, meskipun kekayaan Yang Mulia sangat mencengangkan, bagaimanapun juga, mereka adalah iblis paling kuat di setiap kota. Jika mereka benar-benar mengincar sesuatu, bahkan jika mereka sendiri kekurangan sumber daya keuangan, kota-kota di belakang mereka akan mendanainya. Jika Yang Mulia sendiri ingin bersaing dengan mereka, saya khawatir Yang Mulia tidak akan mampu melakukannya. Bukankah kamu masih di sini? Kata Su Han. Saya. Zheng Heng tertawa getir. Sejujurnya, di mata iblis biasa, statusku memang sangat tinggi. Tapi di kota bayangan, ada jenius yang bahkan lebih kuat dariku. Merekalah yang paling banyak mendapat perhatian di kota bayangan. Jika kota bayangan benar-benar ingin mendukung mereka, merekalah yang akan mendukung mereka, bukan aku. Mendengar perkataan itu, wajah Zheng Heng menampakkan sedikit rasa marah. Kali ini dia tidak bicara omong kosong. Garis keturunan menentukan segalanya. Bahkan pewaris baru klan Sein lebih penting darinya, pewaris klan kerajaan yang telah mencapai puncak kerajaan Raja Iblis. Meskipun ayahnya adalah iblis kuno, dia bukanlah pemimpin kota bayangan. Di kota bayangan sebesar itu, monster dan iblis kuno lainnya masih ada. Sebelum bertemu Su Han, Zheng Heng tidak pernah berpikir untuk bersaing dengan Zonglin dan yang lainnya, dan dia bahkan tidak berani berharap pada orang-orang di kota bayangan. Namun saat ini, dia melihat harapan. Jika kota bayangan dapat berteman dengan keturunan klan naga darah suci, maka ketika seluruh klan naga darah muncul kembali di dunia di masa depan, status kota bayangan akan sangat meningkat. Dan dia juga dapat menggunakan kejadian ini untuk menjadi salah satu tokoh paling penting di kota bayangan. Setiap kali memikirkan hal ini, Zheng Heng menjadi sangat gembira. Karena itu, ia berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan Su Han. Tak perlu bersikap begitu rendah hati, tetapi ia tetap melakukannya. Sedikit kurangnya kesabaran akan merusak rencana besar. Saya bisa membantu Anda. Suara Su Han terdengar, setidaknya, aku bisa membantumu menekan momentum semua jenius di lelang ini dan menjadikanmu satu-satunya yang terkuat. Benarkah? Mata Zheng Heng berbinar. Tapi kau harus berjanji padaku, baik manusia yang kau tangkap maupun manusia yang ditangkap iblis lain, kau harus mengirimkan mereka kepadaku tanpa syarat. Aku hanya ingin mereka hidup-hidup. Mengerti? Kata Su Han lagi. Zheng Heng mengerutkan kening diam-diam, berpikir dalam hati, apakah Yang Mulia Sue Feng begitu ingin membunuh manusia? Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya.
Lagi pula, ini bukan saatnya untuk bertanya terlalu banyak. Jika Su Han benar-benar tersinggung, itu akan lebih banyak masalah daripada keuntungan. Aku pasti akan menyerahkan manusia terkutuk itu kepada Yang Mulia dalam keadaan utuh. Baiklah, ayo berangkat. Perjalanan menuju kota bayangan tidak terlalu terburu-buru. Seperti yang dikatakan Zheng Heng, semua alam rahasia semu yang mereka temui di sepanjang jalan telah diambil alih oleh Su Han dan yang lainnya. Alam rahasia semu tingkat rendah hanya akan memakan waktu paling lama 1 hari, jadi tidak banyak waktu yang terbuang sia-sia. 2,5 bulan kemudian, semua orang akhirnya muncul di pusat alam dewa. Di atas kehampaan, ada kekuatan bulan darah yang kuat. Melihat ke atas, langit tampak gelap dan hampir lengket, seolah-olah sejumlah besar darah menggantung terbalik di kehampaan. Para setan itu terus menarik napas dalam-dalam, seolah-olah kekuatan bulan darah membuat mereka sangat nyaman. Namun banyak manusia yang merasa jijik. Kekuatan bulan darah seakan memancarkan bau darah yang menyengat. Setiap tarikan napas terasa seperti menelan banyak darah, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Bulan darah yang besar tergantung terbalik di atas kepalaku, seolah-olah aku dapat meraihnya dengan tanganku. 13 kota yang megah dan menakjubkan, seperti 13 monster raksasa yang merangkak dan tidur, berdiri di bawah bulan darah, memancarkan aura pembunuh. Jika suku-suku iblis biasa itu sangat sederhana, maka 13 kota di alam dewa tidak dapat lagi digambarkan sebagai mewah. Bahkan di bidang bintang superior, banyak manusia yang terbiasa melihat banyak bangunan sangat terkejut pada saat ini. Emosi yang meluap saat itu tak terbendung. Zheng Heng dan iblis lainnya melihatnya dengan jelas, dan rasa bangga pun muncul di hati mereka. Hanya Su Han yang tetap tenang dan acuh tak acuh, seolah dia sudah terbiasa dengan hal itu. Yang mulia, itu adalah kota bayangan. Zheng Heng menunjuk ke sebuah kota dan berkata, setengah bulan lagi, pelelangan akan resmi dimulai dan berlangsung selama 3 hari. Aku membayangkan banyak tokoh penting dari alam dewa sedang bergegas ke kota bayangan sekarang. Ini waktu tersibuk hari ini. Orang hebat. Su Han mencibir. Zheng Heng mengira dia sedang menghina dan langsung berkata, tentu saja, tokoh besar manapun tidak dapat dibandingkan dengan Yang Mulia. Setelah Anda tiba di kota bayangan, Anda akan mencapai wilayah Zheng Heng. Namun, ia tak mau pamer di depan Su Han. Ia tetap bersikap hormat seperti sebelumnya dan langsung membawa Su Han ke kota bayangan. Ini adalah pendekatan yang sangat bijaksana dan benar. Semakin dekat ia dengan wilayahnya sendiri, semakin rendah hati ia harus bersikap. Ini akan menunjukkan rasa hormatnya kepada Su Han dan memungkinkan Su Han untuk terus memiliki kesan yang baik tentangnya. Jaraknya tidak terlalu jauh, tetapi Su Han dan yang lainnya membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk berjalan kaki. Karena di sepanjang jalan, ada terlalu banyak orang hebat. Yang terburuk adalah para pendeta tinggi dan pemimpin klan dari suku-suku berukuran sedang yang dapat menduduki peringkat 10 besar di alam dewa. Suku berukuran sedang semacam ini pasti memiliki jejak kesukuan, dan kekuatannya sangat besar, dengan jumlah monster yang besar dan kekuatan keseluruhan yang kuat. Dalam beberapa hal, mereka sebenarnya tidak berbeda dari suku-suku besar. Selain suku-suku yang berukuran sedang, ada suku-suku besar. Su Han dan rekan-rekannya melihat tidak kurang dari 50 iblis setingkat monster kuno dan iblis kuno. Setidaknya ada 300 orang di level 6 darah, 7 darah, dan puncak Raja Iblis. Dan ini hanya terlihat dalam 1 jam ini. Jumlah iblis yang kuat sekali lagi menyegarkan kognisi setiap orang. Wajah Su Han tenang dan ekspresinya acuh tak acuh, tetapi hatinya menjadi semakin berat. Kalau saja tidak ada penguasa kedua di dunia ini yang muncul di antara umat manusia, akan sulit dibayangkan pukulan seperti apa yang akan dialami umat manusia jika para iblis bangkit kembali. Sebenarnya bukan tidak mungkin galaksi Bima Sakti dihuni. Bagaimanapun, Zheng Heng adalah keturunan keluarga kerajaan, dan dapat dikatakan sebagai keluarga kerajaan terkuat di bawah klan suci. Oleh karena itu,
kecuali para monster kuno dan iblis kuno. Bahkan mereka yang berada di tingkat atas Raja Iblis akan bersikap sopan saat bertemu dengan mereka. Semua orang yang menyapa Zheng Heng akan memandang Su Han. Mereka semua melihat sikap Zheng Heng terhadap Su Han. Yang paling penting adalah ada kepala naga di leher Su Han. Terlebih lagi, aura yang dipancarkannya hanya dapat dimiliki oleh keturunan orang suci. Tokoh-tokoh besar ini semuanya mengetahui tentang keturunan para orang suci di dunia iblis, bahkan mereka yang baru saja lahir pun ada dalam pengetahuan mereka. Namun mereka belum pernah melihat atau mendengar tentang Su Han, keturunan klan suci yang setingkat dengan Raja Iblis Tiga Darah. Namun, mungkin karena identitas mereka, meskipun iblis-iblis ini melihat Su Han, mereka tidak mengajukan pertanyaan apapun secara proaktif. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah tiba di kaki kota bayangan. Legiun Es dari 12 kota lainnya telah pergi dan menuju kota masing-masing. Kini, selain Zheng Heng dan kelompoknya, yang tersisa hanyalah Su Han dan kelompoknya. Para iblis di gerbang kota segera menunjukkan rasa hormat ketika mereka melihat Zheng Heng, dan memberi hormat dan berkata, "Yang mulia, selamat datang kembali." Zheng Heng mengabaikan mereka dan melambaikan tangan ke arah Su Han sambil tersenyum dan berkata, "Yang mulia, silakan pergi dulu." Su Han mengangguk sedikit. Akan tetapi, saat dia hendak melangkah masuk, sebuah suara sumbang tiba-tiba terdengar. "Berhenti." Su Han berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Ekspresi Zheng Heng sedikit muram. Ia begitu familiar dengan suara itu sehingga ia langsung tahu siapa orangnya. "Salam, Yang Mulia Wusong." Zheng Heng berbalik dan berkata dengan suara rendah, "Karena ini formalitas, mengapa aku tidak mendengar rasa hormat dalam nada bicaramu?" Dari kejauhan, sesosok pria berjalan ke arah mereka, tampak semuda Zheng Heng. 7 energi darah mengelilingi tubuhnya, tetapi tidak padat. Jelas, ia belum mencapai puncak alam Raja Iblis. Hanya 7 darah. Namun, aura di tubuhnya mampu menekan Zheng Heng, dan perasaan pada tingkat itu persis sama dengan Su Han. Keturunan klan suci. Zheng Heng tidak perlu mengatakan apa-apa, Su Han sudah tahu siapa orang ini. Dalam daftar perburuan iblis, Wusong berada di peringkat ke-67. Dia sebenarnya juga dari kota bayangan, pikir Su Han dalam hati. Wusong berjalan perlahan dan berdiri di depan Zheng Heng. Ia berkata dengan sedih, "Bukankah tetua ketiga mengajarimu untuk berlutut dengan satu kaki saat memberi hormat?" Cahaya dingin melintas di mata Zheng Heng yang tertunduk. Dia berkata dengan suara rendah, "Keturunan keluarga kerajaan tidak perlu berlutut di hadapan keturunan keluarga suci. Kalau kamu bilang nggak butuh, ya nggak butuh. Mau ditaruh di mana mukaku?" Wusong menatap Zheng Heng sejenak, lalu mendengus dingin, "Yah, itu cuma formalitas kosong. Aku tak peduli. Tapi, sebagai keturunan kota bayangan, kau tak tahu aturan kota ini." "Saya tidak tahu apa-apa, tolong beritahu saya, Yang Mulia," kata Zheng Heng. Dalam keadaan normal, kota bayangan tidak bisa diakses sembarang orang, apalagi di saat kritis seperti ini. Wusong melirik Su Han dan yang lainnya, lalu melanjutkan, "Sebagai kota pertama yang mengadakan lelang, aku harus sangat waspada. Tapi kalian membawa orang-orang ini begitu saja, dan kalian malah merendahkan diri dan menjilatnya di depan seluruh kota bayangan, memanfaatkan status kalian sebagai pewaris kerajaan. Apa gunanya kota bayangan memiliki pewaris kerajaan seperti kalian? Kalian benar-benar mempermalukan kami." Melihat pemandangan ini, Su Han tiba-tiba merasa simpati pada Zheng Heng. Sebagai keturunan bangsawan tingkat atas, dia sangat arogan di luar, tetapi dia menerima penghinaan seperti itu di rumahnya sendiri. "Saya khawatir hati Zheng Heng pasti sudah lama meledak karena amarah. Akan tetapi, ini tidak ada hubungannya dengan Su Han, ini hanya situasi saling memakan." "Yang Mulia Sue Feng, bukan kucing atau anjing yang Anda sebutkan," kata Zheng Heng. "Yang Mulia Sue Feng." Wusong menyipitkan mata pada Su Han dan bertanya, "Jadi kamu juga keturunan klan suci?" Secara alami,
Dia telah lama merasakan aura keturunan klan suci pada Su Han, tetapi dia tidak tahan dengan perilaku Zheng Heng dan ingin mengalahkan dia dan Su Han dalam hal momentum terlebih dahulu. Bagaimanapun, ini adalah kota bayangan, wilayah tak kasat mata miliknya. Tidak peduli seberapa kuatnya setan asing itu, mereka tidak dapat menguasai inangnya. Pertikaian internal di antara keturunan 3 klan setingkat ini sangat sengit, dan tidak ada yang bisa menahan diri. Bahkan jika Zonglin dan Han Bei datang, Wuzong tidak akan bersikap sopan. Terlebih lagi, dia adalah orang yang tidak dikenal. Tetua Agung tidak memberitahu Yang Mulia siapa orang ini. Zheng Heng mengangkat kepalanya. Siapa dia? Tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya tahu saat ini, dia pasti mendapat undangan untuk memasuki kota. Wuzong mendengus dingin. Senyum sinis muncul di bibir Zheng Heng, tetapi segera menghilang. Dia berharap Wuzong akan menyinggung Yang Mulia Sue Feng sampai mati. Jika itu terjadi, Yang Mulia Sue Feng tentu saja akan membantu Wuzong. Pangeran Sue Feng sangat ingin datang. Aku baru saja kembali dari luar, jadi aku belum punya undangan. Zheng Heng berkata, tapi itu tidak masalah. Aku akan pergi ke kota sekarang dan meminta beberapa undangan kepada ayahku. Yang Mulia Sue Feng berencana menghadiri pelelangan, jadi tidak masalah apakah dia punya undangan atau tidak. Apa katamu? Ekspresi Wuzong tiba-tiba berubah dingin. Apa kau mengabaikan ucapanku sebelumnya? Menurutmu, orang-orang licik itu bisa masuk ke kota bayangan tanpa syarat? Apa pendapatmu tentang kota bayangan? Kalau kau bilang tidak penting, ya tidak penting. Zheng Heng mengerutkan kening dan berkata dengan nada tidak senang, Yang Mulia Wuzong, sayalah yang membawa Yang Mulia Sue Feng masuk. Apa Anda bahkan tidak percaya pada saya? Atau maksud Anda, saya tidak memenuhi syarat untuk membawa beberapa iblis masuk? Kamu punya kualifikasi, tapi itu tergantung kapan. Setidaknya tidak sekarang. Wuzong melambaikan tangannya, dan segera banyak iblis berdiri di depan Su Han dan yang lainnya. Bukannya mustahil untuk memasuki kota, tetapi jika kamu ingin berpartisipasi dalam lelang, kamu harus memverifikasi modalmu. Kamu harus memiliki setidaknya lebih dari 1 miliar batu darah sebelum bisa memasuki kota bayangan. Selain itu, kamu harus membayar 1 miliar batu darah sebagai deposit. Kalau tidak, siapa tahu kamu akan melakukan kesalahan di lelang. Wuzong, sudah cukup, jangan pergi terlalu jauh. Wajah Zheng Heng muram. Ini jelas merupakan upaya untuk secara sengaja mempersulit Su Han dan yang lainnya serta mempermalukannya. Untuk memverifikasi modal Anda hanya perlu memiliki lebih dari 100 juta batu darah ilahi. Mengenai uang jaminan, orang-orang yang dibawa Zheng Heng sama sekali tidak perlu deposit. Kalaupun mereka benar-benar harus membayar, jumlahnya bukan 10 miliar, melainkan hanya puluhan juta. Wuzong berbalik dan menatap langsung ke arah Zheng Heng, kamu hanya keturunan keluarga kerajaan, dan kamu tega memanggilku dengan namaku. Memang benar kau keturunan klan suci, tapi aku, Zheng Heng, juga bukan darah biasa. Kalau masalah ini sampai di luar kendali, kau akan malu. Zheng Heng mendengus dingin. Haha, aku hanya mengikuti aturan kota bayangan. Kaulah yang sebenarnya membuat masalah, kan? Wuzong tidak menyerah. Sebagai keturunan klan suci, dia dapat dengan tegas menekan Zheng Heng dalam hal kekuatan dan pengaruh, jadi tentu saja dia tidak akan takut pada Zheng Heng. Sudahlah. Pada saat ini, Su Han tiba-tiba berkata, kita harus mematuhi aturan. Verifikasi modal boleh, begitu pula depositnya, tapi... Apaan sih? Cibir Wuzong. Kamu mungkin tidak sanggup menanggung akibat dari menyinggung perasaanku, kata Su Han ringan. Hahaha. Wuzong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ini pertama kalinya seseorang berani bicara begitu lancang di hadapanku. Kukatakan padamu, bahkan jika Zonglin dan Han Bei datang, mereka harus menjaga sikap dan berperilaku baik di kota bayangan. Aku bukan Zonglin, aku juga bukan Han Bei. Su Han menyipitkan matanya. Lalu siapa kamu? Wuzong melangkah maju,
dan energi serta darah di tubuhnya langsung meledak, berubah menjadi tekanan yang mencengangkan, menekan ke arah Su-han. Tingkat kultivasinya 4 alam kecil lebih tinggi dari Su-han, dan dia jelas ingin menggunakan ini untuk mengintimidasi Su-han. Akan tetapi, sebelum tekanannya mereda, tiba-tiba terdengar dengusan dingin dari belakang Su-han. Dengan satu kata, angin, awan, dan guntur bergemuruh, kehampaan langsung meledak, dan semua tekanan dari Wuzong runtuh. Dang dang dang, wajah Wuzong menjadi pucat saat ini. Dia mundur beberapa langkah, menatap akar di belakang Su-han, dan berseru kaget, "Dewa leluhur." Setan dan monster kuno semuanya disebut Dewa leluhur. Sebelumnya, Su-gen selalu bersikap terkendali dan sangat rendah hati, jadi baru sekarang Wuzong memperhatikannya. Yang mulia bukan seseorang yang bisa kau ganggu. Keluar dari sini, kata Su-gen dingin. Menghadapi eksistensi setingkat dewa leluhur, bahkan Wuzong, keturunan klan suci, tidak berani bersikap terlalu lancang. Wajahnya muram dan dia menoleh ke arah Zheng Heng, tetapi dia melihat bahwa Zheng Heng sedang menundukkan matanya saat ini, seolah-olah dia tidak melihat apapun. Ini kota bayangan. Senior, apa kau pikir kau bisa menjungkir balikkan dunia sendirian? Melihat banyak mata menatapnya, Wuzong merasa malu dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Kamu mau mati? Aura di tubuh Su-gen tiba-tiba meledak, dan tekanan yang mengerikan itu ribuan kali lebih kuat dari Wuzong, menyapu ke arah Wuzong dengan kekuatan yang luar biasa. Pada saat ini, Wuzong merasa seolah-olah ia terperangkap dalam darahnya. Dunia di sekitarnya berubah total. Ada seekor naga darah raksasa sepanjang 10.000 kaki, menatapnya. Darah, naga darah. Dia mundur lagi, napasnya menjadi cepat. Baiklah, pada saat ini, suara tenang terdengar, yang secara langsung menghancurkan tekanan Su-gen. Dia adalah seorang pria paruhbaya yang tampak sangat kekar. Pada suatu saat dia muncul di belakang Wuzong, mengulurkan tangannya dan menopang sosoknya yang menjauh. Salam, Tetua Agung. Melihat orang tua itu muncul, setan-setan di sekitarnya segera berbicara dengan penuh hormat. Ekspresi Zheng Heng pun berubah. Ia memberi hormat dan berkata, "Zheng Heng, hamba memberi hormat kepada dewa leluhur." Orang ini tidak lain adalah Tetua Agung Kota Bayangan, ayah Wuzong, dan makhluk super di tingkat iblis kuno, Wu Yin. Wu Yin mengabaikan Zheng Heng dan berkata kepada Su-han sambil tersenyum, "Apakah ini yang mulia Sue Feng dari klan Naga Darah?" Klan Naga Darah. Mata Wuzong melebar. Wu Yin berkata, "Kamu berada dalam pengasingan sebelumnya, dan aku lupa memberitahumu bahwa klan Naga Darah telah muncul kembali di dunia." Bes. Pikiran Wuzong meledak dengan keras, matanya terbelalak, menatap Su-han, tidak dapat mempercayainya. Pantas saja ada naga darah yang menjaga, tak heran ayahku muncul sendiri, tak heran tadi dia bilang. Aku tak mampu menyinggung perasaan orang. Dia sebenarnya adalah keturunan suci klan Naga Darah. Apakah kita masih perlu memverifikasi ibu kota? Kata Su-han ringan. Merupakan suatu kehormatan bagi kota bayangan untuk mengundang yang mulia ke sini secara langsung. Bagaimana saya bisa mengizinkan Anda memverifikasi ibu kota saya? Wu Yin tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata, "Sebelumnya, ini semua karena ketidaktahuan dan ketidaksopanan saya. Yang mulia, mohon jangan tersinggung. Jika Yang mulia berkenan, saya bisa mengantar Anda ke kota." Tidak perlu. Su-han menggelengkan kepalanya, "Di kota bayangan, aku hanya mengenali Zheng Heng." Mendengar ini, kelopak mata Zheng Heng berkedut hebat, dan dia ingin menghampiri dan memeluk Su-han lalu menciumnya. Wu Yin terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, biarkan Zheng Heng mengantar Yang mulia masuk." Su-han mengangguk, lalu, ditemani Zheng Heng, berjalan menuju kota bayangan. Melihat punggung mereka, Wuzong tak kuasa menahan diri untuk berbisik kepada Wu Yin, "Ayah, klan Naga Darah yang kau bicarakan, apakah itu klan Naga Darah dari masa lalu?" "Seharusnya begitu."
Wu Yin mengangguk pelan, dilindungi oleh naga darah itu sendiri, berkepala naga berwujud manusia, dan merupakan keturunan klan suci. Selain klan naga darah, tidak ada ras lain yang mampu melakukan ini. Naga darah sangat arogan. Selain klan naga darah, tak seorang pun, bahkan iblis atau monster kuno, bisa membuat mereka menyerah. Tapi, bagaimana ini mungkin? Wuzong masih tidak percaya. Klan naga darah telah menghilang terlalu lama dan seharusnya punah dalam arus sejarah yang panjang. Bagaimana mungkin mereka muncul kembali di dunia? Mulai sekarang, kendalikan kesombonganmu. Wu Yin memelototi Wuzong, lalu perlahan menghilang. Wuzong berdiri di sana cukup lama, akhirnya mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Memangnya kenapa kalau dia dari klan naga darah? Kita berdua keturunan klan suci, tapi dia hanya setingkat Raja Iblis darah ketiga. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, aku khawatir kekuatan klan naga darah telah menurun drastis. Di alam dewa saat ini, 13 kota adalah yang terkuat. Sikap Zheng Heng terhadap Su Han menjadi lebih jelas. Itulah rasa hormat yang mutlak. Sebagai keturunan keluarga kerajaan atas, dia sering dipermalukan oleh Wuzong di kota bayangan, dan dia tidak punya cara untuk mengatasinya. Wuzong aslinya adalah keturunan klan suci, dan ayahnya Wu Yin adalah tetua agung kota bayangan, sedangkan ayah Zheng Heng hanyalah tetua ketiga. Tingkat kultivasi mereka sama, tetapi identitas mereka sedikit berbeda. Selain itu, perbedaan darah antara Zheng Heng dan Wu Yin telah menyebabkan Zheng Heng marah tetapi tidak berani berbicara selama bertahun-tahun. Namun hari ini, Su Han melampiaskan amarahnya padanya. Terutama kalimat itu, di Shadow City, aku hanya mengenali Zheng Heng. Hal ini sungguh membuat Zheng Heng sangat bahagia. Melihat ekspresi Wu Yin dan Wuzong saat itu, Zheng Heng merasa begitu bahagia hingga tak terlukiskan dengan kata-kata. Tentu saja, alasan utama mengapa dia lebih hormat adalah karena identitas Su Han sebagai klan naga darah telah sepenuhnya dikonfirmasi. Wu Yin adalah tetua agung kota bayangan, iblis kuno dengan 7 darah. Di seluruh alam dewa, dia bisa dikatakan sebagai pembangkit tenaga listrik teratas. Alasan utama mengapa dia muncul tentu saja bukan karena dia takut Wuzong akan benar-benar menyinggung Su Han, tetapi dia hanya ingin melihat apakah Su Han, anggota klan naga darah, itu asli atau palsu. Dari sikap sopannya terhadap Su Han, Zheng Heng sudah tahu bahwa Yang Mulia Sue Feng benar-benar layak menyandang gelar tersebut. Pikirannya dipenuhi kerinduan akan masa depan. Zheng Heng terus membayangkan bahwa setelah menyenangkan Su Han, seluruh klan naga darah akan muncul kembali di dunia. Peran seperti apa yang akan ia mainkan saat itu? Sekalipun dia benar-benar seorang antek, dia bersedia melakukannya. Bagaimanapun juga, mereka adalah klan naga darah yang telah mendominasi suatu era. Selagi memikirkan hal ini, Su Han juga menatap Shadow City. Ini adalah pertama kalinya dalam 2 kehidupannya dia memasuki kota iblis sungguhan. Suasana di Shadow City sangat suram. Meskipun sangat makmur, suasananya tidak seindah medan bintang superior. Gaya dekorasinya benar-benar gelap, yang membuat Su Han mengerutkan kening diam-diam. Temperamen iblis sangat berbeda dengan manusia. Mungkin inilah yang paling mereka sukai. Yang Mulia, itu ada di sana. Suara Zheng Heng terdengar, menunjuk ke sebuah kastil besar di kejauhan, dan berkata, lelang ini akan diadakan di sana. Seluruh kastil hanya memiliki 1 lantai, dan kemudian ada ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah adalah tempat lelang yang sebenarnya, dan lantai dasar penuh dengan ruangan pribadi. Setiap iblis yang bisa memasuki ruangan pribadi haruslah orang kaya atau bangsawan. Su Han mengangguk, lalu menatap tembok besar di samping kastil dan bertanya, apa itu? Kota di dalam kota, bisa dibilang begitu. Zheng Heng mengangguk dan berkata, mereka yang tinggal di sana semuanya adalah iblis yang berstatus nyata di kota bayangan, entah keturunan dari 3 klan atau iblis yang kuat. Istana di tengah adalah tempat tinggal penguasa kota, dan 9 tetua kota bayangan juga tinggal di sana.
9 tetua. Su Han mengerutkan bibirnya, lalu tiba-tiba menatap Zheng Heng dan bertanya, apa tingkat kultivasi ayahmu? Iblis kuno 7 darah. Zheng Heng menunjukkan sedikit kebanggaan. Iblis kuno 7 darah memang bisa dibilang eksistensi yang sangat menakutkan. Bahkan jika dia menghadapi keturunan klan naga darah suci, dia tetap saja sombong. Mata Su Han berbinar, dan dia mengambil keputusan. Tampaknya ke-9 tetua di kota bayangan semuanya adalah Seven Blood Ancient Demons. Wu Yin yang kutemui sebelumnya adalah ayah Zheng Heng ini. 12 kota lainnya tidak setara dengan kota bayangan, yang berarti setidaknya ada 9 atau lebih setan kuno 7 darah. 13 kota, yang jumlah totalnya 117 orang, ditambah para penguasa kota, wakil penguasa kota, dan berbagai suku teratas, suku kerajaan, dan suku kerajaan. Su Han menarik napas dalam-dalam. Dia membuat perkiraan kasar dan menemukan bahwa di alam suci ini, mungkin ada lebih dari 300 monster kuno yang telah mencapai tingkat darah ke-7, atau bahkan lebih. Ini adalah eksistensi super teratas yang setara dengan alam dewa kuno bintang 7 milik umat manusia. Sebagai perbandingan, apakah ada begitu banyak dewa kuno bintang 7 di antara umat manusia? Angka ini sungguh mengerikan. Dia menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia melirik sekelilingnya dan melihat Wenren Nonghan, Namong Yu dan yang lainnya juga sedang menatapnya. Jelas saja mereka merasa sama terkejutnya dengan Su Han. Alasan mengapa iblis menekan keinginan mereka untuk memulai perang pada dasarnya adalah karena umat manusia memiliki 2 tuan. Su Han berpikir dalam hati, begitu mereka menyadari bahwa Yuan Ling tidak ada di galaksi Bima Sakti, atau jika klan iblis dan master lain muncul, umat manusia akan menderita pukulan telak. Setiap kali memikirkan hal ini, kelopak mata Su Han berkedut liar. Memang benar dia punya potensi besar, tapi butuh waktu untuk berkembang. Jika klan iblis benar-benar menggila dan menyerang umat manusia secara besar-besaran, dia mungkin tidak akan punya kesempatan untuk membalas dendam. Yuan Ling, kau masih punya sedikit daya tangkal. Lebih baik kau masih hidup. Tentu saja, jika kau benar-benar ingin mati, jangan mati di alam bintang superior, matilah di alam iblis terluar. Jatuhnya seorang master akan menyebabkan goncangan hebat, dan bahkan di seberang laut suci, klan iblis pasti akan segera mengetahuinya. Waktunya terbatas. Diam-diam dia mengepalkan tangannya, dan suara Zheng Heng terdengar lagi di telinganya. Yang mulia, izinkan saya bertanya satu pertanyaan lagi. Karena Anda sudah muncul di dunia, klan naga darah akan segera muncul, kan? Untuk menciptakan efek cerah, Su Han mengangguk dengan tenang dan berkata, aku di sini hanya untuk menjelajahi jalan. Ketika saatnya tiba, para leluhur akan muncul, dan para leluhur di tanah suci juga akan terbangun. Benar-benar, Zheng Heng sangat gembira, begitu klan naga darah muncul kembali di dunia, mereka akan segera menjadi penguasa ribuan iblis. Saya di sini untuk mengucapkan selamat kepada Yang Mulia. Su Han tampak acuh tak acuh dan tetap diam. Zheng Heng melanjutkan, akhir-akhir ini beredar rumor bahwa penguasa bulan darah kedua akan muncul. Saat itu, umat kita tidak perlu lagi takut pada kedua penguasa umat manusia. Kita bisa maju bersama pasukan kita dan menyapu Bima Sakti. Apa? Pupil mata Su Han menyusut tajam, dan Wenren Nonghan serta yang lainnya tidak dapat menahan diri dan berseru hampir serempak. Apa yang kamu lakukan? Zheng Heng terkejut. Tidak ada apa-apa. Reaksi tercepat datang dari Namong Yu, wajahnya dipenuhi kegembiraan saat ia berkata, apakah penguasa bulan darah kedua benar-benar akan muncul? Jika itu terjadi, umat manusia pasti akan musnah. Ya, perhatian Zheng Heng langsung teralih, dan ia mencibir, manusia-manusia terkutuk itu, aku sudah lama membenci mereka. Mereka bahkan berani membunuh saudaraku. Jika bukan karena mereka yang berada di atas alam Raja Iblis yang tidak bisa bertindak, ayah pasti sudah menamparkan mereka sampai mati dengan satu telapak tangan di kehampaan yang luas. Terutama si brengsek Su Han itu.
Sebagai reinkarnasi Kaisar Naga Iblis kuno, dia merupakan ancaman besar bagi klan kita. Kalau kita tidak membunuhnya sekarang, akan sulit membunuhnya nanti. Kekuatan tempur gabungan ras kita bisa saja menghancurkan umat manusia, tapi gara-gara dua penguasa alam dominasi itu, kita malah tertindas. Kalau bukan karena kekuatan alam dominasi yang luar biasa, kenapa ras kita harus menanggung semua ini? Zheng Heng bicara besar, mengabaikan sama sekali niat membunuh di mata Nangong Yu dan yang lainnya. Bahkan jika dia benar-benar menyadarinya, dia hanya akan berpikir bahwa niat membunuh ini ditujukan kepada umat manusia, bukan dirinya. Jika penguasa bulan darah kedua benar-benar muncul, dan klan naga darah muncul kembali di dunia, maka kekuatan tempur klan iblisku akan meningkat pesat. Ras manusia tidak akan mampu bersaing sama sekali. Wilayah bintang superior yang telah lama kuidam-idamkan pada akhirnya akan menjadi wilayah klanku. Jika aku bisa menangkap Su Han dan yang lainnya, aku akan membuat mereka berharap mati. Hahaha. Semakin Zheng Heng memikirkannya, semakin bersemangatlah dia. Namun saat dia merasakan sikap dingin yang datang dari Su Han, senyum di wajahnya perlahan membeku. Yang mulia, ada apa dengan Anda? Tanyanya bingung. Tidak ada apa-apa. Su Han menggelengkan kepalanya, ekspresinya kembali ke ketidakpedulian sebelumnya. Bagaimana kau tahu bahwa penguasa bulan darah kedua akan muncul? Ayahku yang memberitahuku, Zheng Heng berkata, masalah ini telah lama tersebar di alam suci. Berkat kemunculan bulan darah kedua, kultivasi makhluk mengerikan itu telah meningkat pesat. Sepertinya dia hanya selangkah lagi untuk melampaui belenggu dan menjadi penguasa bulan darah. Bagus, sangat bagus. Su Han bertepuk tangan dan berkata dengan lantang, di antara klan naga darahku, ada juga dua orang kuat yang akan segera mencapai level penguasa bulan darah. Saat itu terjadi, keempat penguasa bulan darah akan bergabung. Setelah mengatakan itu, Su Han perlahan menoleh, menatap Zheng Heng, dan berkata dengan senyum yang sangat aneh, bagaimana menurutmu tentang kita yang akan membantai umat manusia bersama-sama? Hahaha. Zheng Heng tertawa terbahak-bahak, berharap dia bisa memeluk Su Han erat-erat. Akankah ada dua penguasa bulan darah di antara klan naga darah? Rasa hormatnya terhadap Su Han menjadi semakin kuat, dan tubuhnya hampir membungkuk ke tanah. Adapun Su Han, dia berbalik untuk melihat Nangong Yu dan yang lainnya, lalu melangkah maju dan berjalan menuju kastil bersama Zheng Heng. Setelah tiba, Zheng Heng mengatur kamar terbaik untuk Su Han dan yang lainnya, dan juga memperkenalkan ayahnya, Zheng Xiuxun, kepada Su Han. Sebagai iblis kuno dengan 7 darah, Zheng Xiuxun tidak hanya memiliki nama yang tampan, tetapi juga terlihat sangat muda. Ia dan Zheng Heng tidak terlihat seperti ayah dan anak, melainkan seperti saudara. Sikap Zheng Xiuxun terhadap Su Han sangat antusias, sangat berbeda dengan Wu Yin sebelumnya. Jelas, Zheng Heng memainkan peran besar dalam hal ini. Terutama saat dia melihat Su Gen mengikuti Su Han, gairah di mata Zheng Xiuxun menjadi lebih kuat. Sampai pada titik ini, semua iblis tingkat atas di seluruh dunia suci telah mengetahui bahwa keturunan klan naga darah suci telah muncul kembali di dunia. Banyak setan mendatangi Zheng Heng khusus untuk mencari teman dan ingin dia memperkenalkan mereka kepada mereka, yang mana sangat memuaskan kesombongan Zheng Heng. Lagi pula, status monster-monster ini tidak lebih rendah darinya. Ada lebih dari 10 monster dalam daftar perburuan monster. Sayangnya, setelah Su Han memasuki ruangan, dia menutup pintu dan menolak menemui siapapun, yang mengakibatkan para iblis tidak dapat melihatnya sama sekali. Lian Zheng Heng akhirnya tidak berani membantu memperkenalkannya, karena ia merasa Su Han menyukai ketenangan dan takut menyinggung perasaannya. Ketika hanya tersisa 3 hari sampai pelelangan, gerak, pintu Su Han tiba-tiba terbuka. Dia berjalan keluar. Su Gen mengikutinya dari samping, sambil memegang jimat transmisi suara Zheng Heng di tangannya. Tak lama kemudian, Zheng Heng muncul di hadapan Su Han. Yang mulia, apa yang Anda inginkan dari saya? Tanya Zheng Heng.
Kudengar Anzen dan yang lainnya ada di sini. Tanya Suhan. Ya, Zheng Heng mengangguk. Menurut informasi, kita tidak jauh dari kota bayangan. Kita bisa tiba paling lama 1 jam lagi. Bawa aku melihatnya, kata Suhan. Ya, Zheng Heng tidak ragu sama sekali. Lagi pula, Anzen dan yang lainnya berstatus sangat tinggi. Yang mulia Sue Feng juga keturunan klan suci dan sangat arogan. Wajar baginya untuk ingin bertemu dengannya. Di kota bayangan, aula resepsi. Zheng Heng berdiri di sana, dan ada 10 keturunan kerajaan kota bayangan, hanya untuk menerima tamu. Dalam hal etiket, kota bayangan melakukannya dengan sangat baik. Keturunan klan suci tentu saja tidak akan muncul. Bahkan jika Raja Iblis muncul, mereka tidak akan berdiri di sini dan menunggu, karena itu akan membuang-buang waktu. Satu demi satu sosok melewati pintu dan memasuki kota bayangan di tengah senyum Yu Zheng Heng dan yang lainnya. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, namun sesosok besar tiba-tiba muncul dari kehampaan yang jauh. Groak, sosok itu meraung seolah tengah meronta, mengayunkan tubuh besarnya terus-menerus dengan keganasan dan kebrutalan yang luar biasa. Tubuhnya yang besar, yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki, dipenuhi tekanan yang kuat. Setiap ayunan akan menyebabkan kekosongan itu runtuh. Sekalipun mereka berada sangat jauh, Zheng Heng dan para iblis lainnya merasakan napas mereka semakin cepat. Naga suara pemecah 7 jiwa. Seru seorang iblis. Kemudian, desir, desir, desir. Pada saat ini, banyak sekali mata yang tertuju pada Suhan dan yang lainnya. Sungguh, ekspresi Suhan muram, dan Sugen tampak sangat jelek. Naga pemecah suara 7 jiwa, salah satu naga darah di alam dewa, merupakan naga yang sangat kuat. Aura makhluk ini saat ini mungkin sebanding dengan aura iblis kuno berdarah 5. Meskipun klan naga darah dan para naga darah adalah makhluk dengan tingkatan yang berbeda, mereka masih dapat ditelusuri kembali ke satu klan. Memaksa naga darah untuk menyerah di depan keturunan suci klan naga darah sama saja dengan menampar wajah yang mulia Maple darah. Sejak zaman kuno, naga darah hanya tunduk pada klan naga darah. Sekuat apapun iblis lain, mereka tidak bisa dipaksa tunduk. Ini adalah kebanggaan naga darah, dan juga kebanggaan klan naga darah. Zheng Heng menatap wajah Suhan, matanya berkedip diam-diam, dan dia berpikir bahwa sesuatu yang menarik akan terjadi. Dia menduga kedatangan Anzen dan yang lainnya akan menimbulkan kegaduhan, tetapi dia tidak menyangka mereka benar-benar datang sambil mengendarai naga darah. Ini sama saja dengan menabrak moncong senjata. Yang mulia, mohon tenang, kata Zheng Heng dengan suara rendah. Mereka mencari kematian, kata Sugen sambil menggertakkan giginya. Suhan tidak berbicara. Dalam keheningan, ia sedikit mengangkat kepalanya dan menatap punggung naga suara pemecah 7 jiwa. Ada lebih dari 1000 sosok berdiri di sana, tetapi hanya 2 di antaranya yang duduk bersila, sementara yang lainnya berdiri. Akan tetapi, 2 orang yang duduk bersila itu tidak berada di depan. Di depan ada 2 sosok, seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu sangat cantik dan prianya tampan, dan mereka berdua tampak sangat muda, bagaikan anak emas dan gadis giok. Suhan mengenali mereka hampir pada pandangan pertama. Sebuah Zhen, Zonglin. Pasangan bajingan ini. Zheng Heng mengirim pesan kepada Suhan, yang mulia. Semua orang di klan kita tahu bahwa Zonglin telah mengejar Anzen. Tidak mengherankan mereka bersatu. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.